Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Salam ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal-soal. Soal nomor 1. Pada saat ini, bioteknologi dapat menggabungkan dua sel dari jaringan yang berbeda dari organisme yang berbeda dan menggabungkan menjadi satu sel tunggal. Proses bioteknologi tersebut dinamakan A. Rekayasa genetika, B. Cangkok gen, C. Teknologi hibridoma, D. Teknologi plasmid, E. Teknologi DNA. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Teknologi hibridoma. Soal nomor 2. Teknik yang digunakan pada kultur jaringan dilandaskan pada sifat A. Transplantasi, B. Diferensiasi, C. Totipotensi, E. Regenerasi, E. Bioremediasi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Totipotensi. Soal nomor 3. Perhatikan langkah-langkah bioteknologi berikut. DNA yang mengandung gen titipan diberi enzim restriksi. Gen titipan dimasuk ke dalam plasmid. Plasmid yang membawa gen titipan dimasukkan dalam bakteri agen. Bakteri agen memperbanyak diri. Langkah yang benar dari bioteknologi dengan teknik DNA rekombinan pada teknik plasmid yaitu A134 dan 2, B234 dan 1, C213 dan 4, D214 dan 3, E123 dan 4. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E12 dan 4, 1, 2, 3 dan 4. Soal nomor 4. Proses pembuatan ketan melalui fermentasi. Urutan proses fermentasi tersebut yaitu A. Tepung alkohol gula, B. Tepung gula alkohol, C. Alkohol tepung gula, D. Gula alkohol tepung, E. Gula tepung alkohol. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Tepung gula alkohol. Soal nomor 5. Bioteknologi modern memanfaatkan organisme baik pada tingkat seluler atau molekul, antara lain kultur jaringan, transgenetik, dan cloning. Jika populasi tanaman semusim dikembangkan terus-menerus melalui kultur jaringan secara turun-temurun, dampak yang terjadi adalah A. Kualitas tanaman menurun akibat usia sel-sel memasuki masa tua. B. Sel-sel selalu mengalami perubahan sampai mengalami fase tidak produktif. C. Gen-gen dominan termutasi menjadi gen resesif. D. Reproduksi menurun karena gen-gen unggul tergeser. E. Sel-sel semakin tidak adaptif terhadap lingkungan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Reproduksi menurun karena gen-gen unggul tergeser. Soal nomor 6. Escherichia coli vektor yang digunakan dalam proses rekayasa genetika DNA rekombinasi yaitu A. DNA, B. Kloroplas, C. Plasmid, D. Nukleus, E. Mitokondria. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Plasmid. Soal nomor 7. Mikroorganisme yang cocok digunakan pada proses pembuatan nata de coco yaitu A. Penicillium sp, B. Acetobacterellum, C. Saccharomyces cerevisiae, D. Aspergillus oryzae, E. Rhizopus oryzae. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah Acetobacterellum. Soal nomor 8. Bioteknologi menggunakan prinsip ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk penanganan dan pengolahan bahan. Prinsip dasar dari bioteknologi konvensional ialah A. Manipulasi DNA dan fermentasi, B. Rekayasa genetika dan bantuan mikroorganisme, C. Manipulasi DNA dan bantuan mikroba, D. Fermentasi dan bantuan mikroorganisme, E. Fermentasi dan rekayasa genetika. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Fermentasi dan bantuan mikroorganisme. Soal nomor 9.
Nama mikroorganisme yang digunakan untuk pembuatan asam sitrat yaitu titik-titik. A. Aspergillus oryzae, B. Aspergillus niger, C. Aspergillus wenti, C. Aspergillus flavus, E. Aspergillus soyae. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Aspergillus niger. Soal nomor 10. Proses manakah yang terjadi dalam bejana fermentasi sehingga terbentuk zat antibiotik penisilin? A. Udara dalam bejana fermentasi menyebabkan makanan dalam bejana tersebut teroksidasi dan membentuk penisilin. B. Terjadi reaksi kimia antara zat makanan dan jamur penicillium sehingga terbentuk zat penisilin. C. Jamur penicillium tumbuh subur dalam bejana fermentasi sehingga dapat menghasilkan penisilin. D. Zat antibiotik penisilin perlu ditambahkan dalam bejana sehingga dapat merangsang jamur untuk memproduksi antibiotik. E. Bakteri-bakteri tertentu tumbuh subur dalam bejana fermentasi sehingga menghasilkan penisilin. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Jamur penicillium tumbuh subur dalam bejana fermentasi sehingga dapat menghasilkan penisilin. Soal nomor 11. Kegiatan penambangan tembaga dan emas mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan karena menghasilkan limbah logam berat beracun yang digunakan untuk memisahkan kedua logam dari bijinya. Peran bioteknologi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan teknik biometalurgi yang memanfaatkan mikroba titik-titik. A. Streptococcus thermophilus, B. Methanobacterium, C. Bacillus thuringiensis, D. Thiobacillus ferrooxidans, E. Clostridium botulinum. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Thiobacillus ferrooxidans. Soal nomor 12. Jenis makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi kacang kedelai oleh jamur Aspergillus wenti yaitu titik-titik. A. Yogurt, B. Roti, C. Tahu, D. Kecap, E. Tempe. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kecap. Soal nomor 13. Teknik yang digunakan untuk membantu penderita diabetes mellitus yaitu titik-titik. A. Myoma, B. terapi gen, C. retrovirus, D. plasmid, E. rekombinasi DNA. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. rekombinasi DNA. Di bawah ini yang bukan merupakan cabang ilmu biologi dan ilmu kimia mendukung kemajuan perkembangan bioteknologi adalah titik. A. Mikrobiologi, B. Fisiologi, C. Inokulasi, D. Biologi molekuler, E. Genetika. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Inokulasi. Soal nomor 15. Organisme yang mengandung gen dari spesies lain dinamakan titik-titik. A. Vaksinasi, B. Transplantasi, C. Mutasi, D. Transgenik, E. Implementasi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Transgenik. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah dalam membaca soal, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.